Jika kepada kerabatnya dan kepada jirannya di dalam bulan Ramadan itu lebih daripada bulan yang lain daripada bulan Ramadan itu, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia yang terlebih murah manusia dengan berbuat kebajikan, dan adalah ia yang terlebih murah yang ada ia di dalam bulan Ramadan pada ketika mendapati akan dia oleh Jibril alaihi salam. Artinya Nabi kita di bulan Ramadan lebih murah lagi daripada bulan yang lain. Bulan yang lain pun Nabi kita orang yang pemurah, tapi di bulan Ramadan bertambah-tambah lagi. Terus. Dan sunat memberi berbuka puasa akan orang, dan jika dengan kurma atau dengan air minum atau lainnya sekalipun. Tetapi yang terlebih afdal bahwa mengenyangkan akan dia, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajrihi wa la yunqasu min ajri sha'imi syai'un." Artinya barang siapa memberi makan akan orang yang puasa, maka baginya seumpama pahala orang yang puasa itu, dan tiada kurang daripada pahala orang yang puasa sedikit pun. Artinya bagi orang yang membuat jamuan berbuka puasa, orang yang membuat jamuan itu akan mendapat seumpama pahala orang yang dia jamu itu. Dan orang yang dia jamu tidak perlu rasa kekurangan, karena sedikit pun pahalanya tidak dikurangi. Cuma untuk orang yang membuat jamuan adalah diberikan seumpama pahala orang yang dia jamu tersebut. Jangan terlalu banyak garam. Terus. Dan sunat bagi orang yang memberi makan akan orang yang puasa itu makan bersamanya, karena menyukakan orang yang dijamunya itu. Jadi makan bersama dengan orang yang dia jamu. Kenapa? Memberi jamuan itu satu image, tapi boleh duduk bersama dengan orang yang dia jamu, itu akhlak mulia. Orang boleh memberi uang misalnya kepada si anu fakir miskin di kampung anu, dia boleh memberi, itu satu menaikkan harga dirinya. Tapi mampukah dia duduk bersama makan dengan orang yang miskin yang ada situ? Itu maka ada biasa ada tahannya. Jadi itu akhlak yang mulia. Membuat jamuan itu satu kebaikan, tapi kemampuan untuk duduk bersama dengan orang yang dia jamu itu satu akhlak yang mulia, tambahan lagi. Terus. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara fi Ramadan sha'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa 'itqa raqabatihi min an-nari wa kana lahu mithlu ajrihi wa la yunqasu min ajrihi syai'un." Qalu laysa kulluna yajidu ma yufattiru as-sha'ima. Qala yu'ti Allahu ta'ala hadha as-sawaba liman fattara sha'iman tamratan aw shurbatan aw madqata labanin wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu 'itqun minan nar. Artinya barang siapa memberi makan di dalam bulan Ramadan akan orang yang puasa, maka adalah diampuni bagi segala dosanya. Ini difaham baik-baik. Jangan orang puasa dimakani, itu pahalanya. Maksudnya jamuan berbuka puasa, bukan menjamu orang yang puasa atau di apa di kiawi makan siang biasanya lain itu. Jangan salah memahami kepada teks hadis ya. Terus. Dan dimerdekakan batang lehernya daripada api neraka, dan adalah baginya seumpama pahala orang yang puasa itu, tiada kurang daripada pahalanya itu sesuatu. Ya, orang yang dia jamu itu tidak kurang pahalanya, tapi untuk orang yang membuat jamuan tadi diberikan kepadanya pahala yang diberikan kepada orang yang puasa yang dia jamu. Terus. Maka sembah yakni bertanya sahabat, tiada sekalian kami mendapatkan sesuatu yang bisa diberikan makan, yakni yang mengenyangkan akan orang yang puasa itu. Artinya kami ini bukan semua mampu membuat jamuan berbuka puasa, bukan mampu. Terus. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi Allah Ta'ala pahala ini bagi orang yang memberi makan akan orang yang puasa itu, sekalipun orang yang memberi makan akan orang yang puasa itu, sekalipun satu biji kurma atau dengan seteguk air minum atau dengan sekenyang, yakni sekali menghisap air susu. Dan adalah bulan Ramadan itu awalnya rahmat dan pertengahannya maghfirah dan akhirnya itu merdeka daripada api neraka. Jadi sahabat Nabi
bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami ini kada orang berduit seberatan, hendak membuat jamuan nasi mandi misalnya untuk orang yang berbuka puasa ataupun makanan yang banyak-banyak. Nabi kita menjawab, pahala yang demikian didapat oleh orang yang membuat hanya jamuan sebiji kurma ataupun seteguk air ataupun sekenyam susu, artinya sekali menghirup banyak susu. Terus demikianlah diriwayatkan hadis ini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu di dalam Bunyan. Keenam, sunat muakkad di dalam bulan Ramadan itu membanyakkan mendirasah, yakni tadarus Al-Quran, yaitu ia membaca atas orang yang lain dan orang yang lain itu membaca atasnya. Karena hadis yang sahih, kana Jibril yalqan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadhan fayudarisul Qur'ana. Artinya adalah Jibril alaihi salam mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan, maka mendirasah ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Al-Qur'an. Bertadarus artinya. Nabi kita bertiga ya tadarus. Jibril, Nabi kita dengan Zaid bin Sabit. Bertiga aja. Dua kali Ramadan sebelum Nabi kita meninggal dunia bertadarus. Karena itu waktu penulisan Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar, maka ketuanya adalah Zaid bin Sabit, karena beliau hadir pada waktu Nabi kita bertadarus dengan Jibril. Wajar orang itu jadi ketua karena dia hadir. Tadarusnya ma'anyaki, membujur, melancari semuanya. Terus ketujuh, membanyakkan i'tikaf di dalam bulan Ramadan itu. Istimewa pula di dalam 10 harinya dan malamnya yang akhir. Maka itu terlebih daripada hari yang lain daripada bulan Ramadan itu. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashrul awakhir ahya al-laila wa yaqaza ahlahu wa shadda al-mi'zara. Artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk malam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan, maka menghidup ia akan malamnya itu dengan berbuat ibadah dan menjagakan ahlinya dan bersungguh-sungguh ia berbuat ibadah, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar, yaitu malam yang terlebih daripada segala malam yang di dalam tahun ini, di dalam tahun itu. Seperti firman Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya berbuat ibadah di dalam Lailatul Qadar itu terlebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Dan terlebih diharap Lailatul Qadar itu yaitu di dalam malam yang ganjil, yaitu malam 21 dan malam 23 dan malam 25 dan malam 27 dan malam 29. Dan seyogianya memanjangkan ia di dalamnya itu berbuat ibadah dan membanyakkan doa dan membanyakkan mengucap Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, wahai Tuhanku, bahwa Engkau mengampuni akan segala dosa, padahal kasih Engkau mengampuni akan dosa, maka ampuni olehmu akan dosaku. Itu hadis itu bagian daripada pertanyaan Siti Aisyah kepada Rasulullah SAW. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah doa yang paling baik pada malam Lailatul Qadar? Nabi kita ajarkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Cuma doa ini tidak mesti dibaca malam Lailatul Qadar. Pada waktu kapan-kapan pun bisa. Cuma Lailatul Qadar hendaklah diperbanyak lagi. Terus Syahdan, sunat muakkad menuntut akan malam Lailatul Qadar itu di dalam 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadan dengan membanyakkan berbuat ibadah di dalam malamnya itu, dan membanyakkan berdoa dan membanyakkan mengucap istighfar dan membanyakkan zikrullah. ya, kalau tahu malam itu memang malam Lailatul Qadar, ya. Kalau tak tahu pun kita beribadat dapat juga pahalanya. Cuma kalau tahu lebih bersemangat lagi kita. Terus dan bersama-sama ulama dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ketentuan Lailatul Qadar itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dan malam yang terlebih diharap akan Lailatul Qadar itu di dalam sekalian malam 10 yang akhir di bulan Ramadan itu tiada terlebih muakkad setengah daripada setengahnya. artinya ini pendapat yang pertama.
Lailatul Qadar itu berada pada malam ganjil di 10 yang terakhir, 21, 23, 25, 27, 29. Yang mana-mana pun sama, tak ada yang lebih daripada yang lain. Yang penting di malam ganjil dan di 10 yang terakhir. Terus. Dan pada mazhab imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu bahwa yang terlebih muakkad dan yang terlebih diharap menuntut Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-21. 21. Dan kata Abu Burdah Al-Aslami radhiyallahu anhu bahwasanya yang terlebih diharap Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-23 daripada bulan Ramadan. 1 likur 21, 2 likur 22 itu bahasa orang Bahari. Nah, jadi ada pendapat kata malam 21, ini ada pendapat kata malam 23. Terus dan riwayat Sayyidina Bilal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-24 daripada bulan Ramadan itu. Malam 24. Terus dan kata Sayyidina Abu Darda dan Hasan Al-Basri radhiyallahu anhuma bahwasanya yang terlebih diharap Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-25 daripada bulan Ramadan itu. Malam 25. Terus dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma bahwasanya Lailatul Qadar itu malam yang ke-17 daripada bulan Ramadan. Dan inilah yang akan pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu dan mengikut akan dia oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu seperti yang tersebut di dalam kitab Al-Bunyah itu. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mazhabnya mazhab Hambali. Jadi beliau ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Nah kayak di Saudi juga malam 27 itu Lailatul Qadarnya tetap sebentar tahun 27 kayak itu. Nah, ini kan berbagai-bagai pendapat ya, terserah nanti kita. Terus dan dalil atas muakkad Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-17 itu yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, la yazaluna yaqusuna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya annaha lailatus sabi'ati min ashr awakhir. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawatarat annaha lailatus sabi'ati fil ashr awakhir. Man kana mutaharriyan falyataharraha lailatus sabi'ati min ashr awakhir. Artinya senantiasa mereka itu yakni beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan mereka itu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mimpi mereka itu bahwasanya Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-17 di dalam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan itu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku lihat akan mimpi kamu itu telah sepakat bahwasanya Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-17 di dalam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan itu. Maka kalau siapa adalah yang berkehendak memilih akan Lailatul Qadar itu, maka hendaklah ia memilih akan dia di dalam malam yang ke-7 di dalam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan itu. Itu menguatkan pendapat yang mengatakan malam berapa? 27. Terus lagi, ada lagi pendapat. Dan dalam suatu riwayat yang lain bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang berkata lagi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan katanya, ini nazartu fil afradi falam ara fiha ahrali min as-sab'ati. Artinya bahwasanya aku tilik di malam yang ganjil di dalam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan itu, maka tiada aku melihat di dalamnya yang terlebih dipilih bagiku akan Lailatul Qadar itu daripada 7 likur daripada bulan Ramadan itu. Dan mazhab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Lailatul Qadar itu yaitu di dalam yang 9 likur daripada bulan Ramadan itu. Jadi macam-macam pendapat. 21, 23, 24, 25, 27, 29. Sebenarnya betul semua. Karena dia berpindah-pindah. Kalau tahun ini misalnya malam ini, tahun kemarin lain lagi, tahun yang akan datang lain lagi. Dia berpindah-pindah. Kenapa berpindah-pindah? Supaya dikapungi terus, supaya setiap tahun dicari. Ada sebagian ulama yang mengaturkannya mengikut awal puasa. Tapi mesti 3 perkara itu diperhatikan: malam ganjil, malam Jumat, dengan malam Senin. 3. Nih kita nih insya Allah kalau puasa mulai hari Jumat nih
kalau ikut perkiraan yang pengalaman rohaniah orang ini, insya Allah Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 29, itu malam Jumat juga. Kayak apa hitungnya? Nyaman dia. Jumat, Sabtu, Ahad 10 hari kan. Senin, Selasa, Rabu 20. Kemudian Kamis, Jumat, Sabtu 30. Nah, malam Jumatnya itu malam berapa? 29. Itu hitung bini, karena ada hitung laki ada. Lihat aja di kalender. Kalau kita mulai puasa esok malam nih, malam Jumat, insya Allah kalau ikut pengalaman rohaniah masing-masing, ya ada juga pengalaman yang lain-lain juga. Insya Allah dengan mulai puasa Jumat ini, Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 29 malam Jumat. Karena dalam 10 hari itu ada malam yang lebih hebat daripada malam itu. Dalam 10 hari akhir, pas malam Jumat, pas malam ganjil, adalah yang hebat pada 29. Ada. Malam Jumat sebelumnya berapa? Dia bukan ganjil. 22 lah. Nah, 22. Bujur malam Jumat, tapi malamnya berapa? 22. Jadi dalam 10 akhir bulan puasa ini nang tak kumpul pas malam Jumat, pas malam ganjil, yaitu malam Jumat yang 29. Kalau awal puasa Kamis pulang bila? Ini ada kalau tabelnya kita lah. Bila Kamis jatuh 23, malam Jumat juga lah. Nah, coba hitung. Kamis, Jumat, Sabtu 10 hari. Ahad, Senin, Selasa 20. Nah, Rabu, Kamis, malam Jumat 23. Malam yang siangnya guru kita Syekh Abdul Hasan An-Nadwi meninggal dunia tuh malam 23 Ramadan. Yang awal Ramadan pada hari Kamis. Luar biasa kehebatan. Meninggal pada pagi Lailatul Qadar. Dapat beliau. Begitu seterusnya sampai seminggu. Kalau anak dicatat ada nih, saya boleh menyebutkan awal puasanya tuh. Tadi awal puasa Jumat, ini insya Allah jatuh pada 29 malam Jumat. Kalau Sabtu awal puasa jatuh pada malam 21 yang malam Jumat juga. Kalau Ahad awal puasa jatuh pada malam 27 yaitu malam Jumat juga. Kalau Isnin jatuh pada malam 29 yaitu malam Senin ya. Karena malam Jumatnya bukan ganjil. Kalau Selasa jatuh pada malam 25 itu malam Jumat juga. Kalau Rabu mulai puasa jatuh pada malam Isnin yaitu 27 Ramadan. Kalau Kamis tadi jatuh pada 23 pada malam Jumat. Jadi 21 adalah, coba lihat di catatan. 21 adalah ada bila awal puasa hari Sabtu. Ya dah. 23 adalah ada bila awal puasa hari Kamis. 25 ada bila awal puasa hari Selasa. 27 ada bahkan 2 kali bila malam awal puasa hari Ahad dan awal puasa hari Rabu. 29 ada juga bila awal puasa pada hari Jumat. Dan 2 kali bila awal puasa hari Senin. Nah, itu dicatat. Ini pengalaman rohaniah orang-orang yang tatamu, nang kita kada sudah tatamu ini kan tahu ya. Ini orang masuk. Cuma tatamu kah kadakah bila kita memang beribadat pada malam itu kita dapat pahala Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Muntahu tuh lagi apa namanya? Lagi rame bahasa kitanya. Lagi gembira di hati kita. Terus
dan kelebihan Lailatul Qadar itu amat banyak seperti yang tersebut di dalam beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setengah daripadanya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu dengan katanya, wa rawiya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu idza kana Lailatul Qadri ya'muru Allah subhanahu wa ta'ala Jibril alaihi salatu wassalam ay yanzila ila al-ardi wa ma'ahu sukkan sidratil muntaha sab'uni alfi malakin sab'una alfi malakin wa ma'ahum alwiyatun min nurin fa idza habatu ila al-ardi rakaza Jibril alaihi salam liwa'ahu wal malaikatu alwiyatuhum fi arba'ati mawatina 'inda al-Ka'bati wa qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa masjid Baitul Maqdis wa masjid Tur Sayyidina. Artinya, dan diriwayatkan oleh setengah ulama daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya apabila ada malam Lailatul Qadar itu, maka menyuruh Allah Subhanahu wa taala kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minatun illa dakhalatul malaikatu fiha illa baitun fihi kalbun aw khinzirun aw khamrun aw junubun min haramin aw suratun fayusabbihuna wa yuqaddisuna wa yuhalliluna wa yastaghfiruna li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka berkata Jibril alaihi salam bagi segala malaikat yang sertanya itu, pergilah kamu, maka bercerai-cerailah mereka itu, maka tiada ditinggal kampung dan bilik, yakni kamar dan rumah dan bahtera yang di dalamnya orang yang mukmin laki-laki atau mukminah perempuan, melainkan masuk ke dalamnya itu oleh malaikat itu, melainkan rumah yang ada di dalamnya itu anjing atau babi atau arat atau junub daripada haram atau rupa binatang, maka tiada masuk malaikat itu ke dalamnya. Maka mengucap segala malaikat itu di dalam tempat yang dimasuki oleh mereka itu akan tasbih dan takbis dan tahlil dan memohon mereka itu akan ampun kepada Allah Ta'ala bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dikatakan malam itu malaikat turun masuk ke rumah-rumah orang yang beriman, kecuali 4 jenis tempat yang dia tidak masuk. Kenapa? Pertama, rumah itu ada di sana anjing. Kan wahata rumah Nabi sendiri waktu Jibril datang, pernah Jibril itu anak masuk ke rumah Nabi, kada jadi masuk. Beberapa kali berulang-ulang. Kenapa? Sebabnya karena ada seekor anak anjing yang kecil masuk di bawah ranjang Nabi. Di rumah Nabi malaikat kada masuk, apakah lagi rumah kita ada anjing dalam rumah, malaikat tidak akan masuk ya. Au khinzir, ada mau juga. Au khamrun, atau ada arak. Au junubun min haram, orang yang junubnya itu daripada pekerjaan yang haram. Kalau junub 2 laki istri itu tidak jadi masalah. Au suratun, ataupun patung. Surah ini patung nambah tokol aja kita. Ya. Lalu malaikat tadi bertasbih, bertahlil, beristighfar untuk umat Nabi Muhammad di setiap buah rumah didatanginya. Terus hatta idza kana waqtul fajri yas'aduna ila as-sama'i fa yastaqbiluhum sukkanus sama'i dunya wa yaqulu inna aqna lailatul qadri li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala sukkanus sama'i dunya ma fa'ila bi hawaij ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi hawaiji ummati. Fathah apa kasrah? Nah dia mudhaf. ما فعل بحوائج أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقول جبريل عليه السلام أنه غفر لصالحهم وشفعهم في طالحهم فترفع ملائكة السماء الدنيا أصواتهم بالتسبيح والتقديس والثناء على رب العالمين شكرا لما أعطى الله تعالى هذه الأمة من المغفرة والرضوان. Artinya hingga apabila masuk waktu fajar, maka naik segala malaikat itu ke langit, maka mendapati akan mereka itu oleh segala malaikat yang diam di langit dunia, yakni langit yang terdekat dengan bumi itu. Dan berkata mereka itu bagi segala malaikat yang naik itu, dari mana kamu datang? Maka berkata mereka itu, adalah kami datang daripada dunia karena meraihkan karena meraihkan yakni ikut serta meramaikan malam Lailatul Qadar yang tertentu bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata segala malaikat yang diam di langit dunia itu, apa yang diperbuat oleh Allah Ta'ala dengan segala hajat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Maka berkata Jibril alaihi
salam bahwasanya Allah Ta'ala telah mengampuni bagi orang yang soleh daripada mereka dan memberi syafaat ia akan mereka itu di dalam orang yang berdosa daripada mereka itu. Maka mengangkat segala malaikat yang di dalam dunia itu akan suara mereka itu dengan mengucap tasbih dan takbis dan memuji mereka itu akan Tuhan Rabbul Alamin, karena syukur mereka itu bagi barang yang memberi Allah Ta'ala akan segala umat ini daripada maghfirah dan ridwan, yakni daripada ampun dan keridhaan. Terus semua ثم تشيعهم ملائكة السماء الدنيا إلى الثانية كذلك إلى السابعة ثم يقول جبريل عليه السلام يا سكان السماوات ارجعوا فيرجع ملائكة كل سماء إلى مواضعهم فيرجع ملائكة كل سماء فيرجع ملائكة كل سماء إلى مواضعهم ويرفع سكان سدرة المنتهى في سدرة المنتهى أصواتهم بالتسبيح والتقديس فتسمع جنة المأوى ثم جنة النعيم ثم جنة عدن والفردوس ويسمع عرش الرحمن فيرفع العرش صوته بالتسبيح والتهليل والثناء على رب العالمين شكرا لما أعطى هذه الأمة فيقول عز وجل يا عرش صدقت ولأمتي صلى الله عليه وسلم عندي من الكرامة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Artinya kemudian maka menghantarkan akan segala malaikat yang datang daripada dunia itu oleh segala malaikat yang diam di langit dunia itu hingga kepada langit yang kedua. Demikian lagi segala malaikat isi tiap-tiap langit itu menghantar akan mereka itu hingga sampai kepada langit yang ketujuh. Kemudian maka berkata Jibril alaihi salam, hai segala malaikat yang di dalam 7 petala langit, kembali kamu kepada segala tempat kamu. Maka pulang segala malaikat yang diam pada tiap-tiap langit kepada tempat mereka itu, dan mengangkat oleh segala malaikat yang di dalam Sidratul Muntaha itu akan suara mereka itu dengan mengucap tasbih dan takdis. Maka mendengar oleh surga yang bernama Jannatul Ma'wa akan suara mereka itu, dan kemudian maka mendengar oleh surga yang bernama Jannatul Na'im akan suara mereka itu, dan kemudian maka mendengar oleh surga yang bernama Jannatul Adn dan surga yang bernama Jannatul Firdaus, dan mendengarnya dan mendengar Arsyur Rahman akan suara mereka itu. Maka mengangkat oleh Arsyur Rahman akan suaranya dengan mengucap tasbih dan tahlil dan memuji di atas Tuhan Rabbul Alamin, karena syukur ia bagi barang yang diberikan oleh Allah Ta'ala dan segala umat ini. Maka firman Allah Azza wa Jalla bagi Arasy itu, hai Arasy, telah benarlah engkau dan adalah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu padaku beberapa keramat, yakni kemuliaan yang tiada pernah dilihat akan dia oleh mata, dan tiada pernah didengar oleh telinga, dan tiada pernah dicita-cita oleh hati manusia. Dan lagi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, wa qila inna Jibril alaihi salam idza nazala minas sama'i lailatul qadr la yad'u ahad minan nasi illa sallama alaihi wa safahahu wa alamatu dzalika ikashi'aru jildihi wa tarqiqu qalbihi wa tadma'u 'ainahu. Artinya, dan kata setengah ulama bahwasanya Jibril alaihi salam apabila turun ia daripada langit ke dalam dunia pada malam Lailatul Qadar itu, maka tiada meninggalkan ia akan seorang daripada manusia, malaikat memberi salam ia atasnya dan berjabat tangan akan dia, dan adalah alamat yang demikian itu gemetar segala kulit tubuhnya dan lembut hatinya dan terbit air matanya. Ini 3 tanda pada diri seseorang yang untuk mengetahui Lailatul Qadar. Kan tadi di segi hitungan malam yang ganjil di 10 yang akhir, itu tanda di segi hitungan tanggal. Tanda di segi hitungan alam lain lagi, tanda di segi hitungan pribadi lain lagi. Kalau hitungan alam, kalau misalnya musim itu musim hujan, dia hujan tapi tidak terlalu lebat, ada petir, ada macam hujan lebat banget ada. Kalau hujan pun hujan yang sederhana saja. Jadi malam itu bukan malam yang ekstrem. Kalau musim panas, dia tidak terlalu panas. Kalau musim dingin, musim sejuk, dia pun tidak keterlaluan dia punya sejuk. Itu pada alam.
Dan malam itu tidak kedengaran bunyi anjing. Anjing semua diam. Nah itu bagi orang yang duduk di lokasi yang di sana banyak anjing, bila malam Lailatul Qadar anjing itu tidak ada yang melolong. Dia menghormati malaikat yang sedang turun. Jadi dia tidak melolong. Nah, tanda pada diri kita pula bagaimana? Nih malam ini iya nih Lailatul Qadar. Kayak apa kita hendak mengetahui tanda pada diri? Ada 3. Pertama, gementar segala kulit tubuhnya. Malam itu kita rasa lain. Kita rasa badan kita nih tak semena-mena, sudah terlalu takut, sudah menggetar. Kemudian lembut hatinya, sedikit aja sudah rasa tersentuh di hati kita, dan air mata kita begitu murah pada malam itu, suka berderai air mata. Nah, itu tanda pada diri kita. Jadi kita ada rasa gementar dan rasa lembut hati kita, dan rasa mudah sangat air mata itu terkeluar. Artinya itu tanda yang ada pada diri. Tanda pada alam ada lagi. Pada besok hari bila matahari terbit, dia terbit dalam keadaan pucat, tidak terang yang seperti hari biasa. Tidak, agak pucat sedikit, kurang tidak begitu seperti hari biasa. Terus lagi. Dan setengah daripada alamat Lailatul Qadar itu adalah di dalam malam itu tiada panas dan tiada sejuk. Maksudnya tiada panas yang bersangatan, tiada sejuk yang bersangatan. Terus. Dan setengah daripada alamatnya itu adalah pada waktu pagi-pagi itu matahari tiada baginya cahaya. Muram, artinya matahari tidak begitu terang. Terus. Dan setengah daripada alamatnya itu tiada didengar di dalam malamnya itu akan suara anjing. Anjing ada, tapi malam itu ada berbunyinya. Walaupun orang tuh duduk di lokasi yang kiri kanannya anjing aja misalnya, di malam itu anjing pun hormat pada malam Lailatul Qadar. Terus. Adapun yang lazim dengan sebab membatalkan puasa itu, maka yaitu 4 perkara. Sudah, insya Allah kita sambung besok hari pula, insya Allah. Ini baru mulai baca fikihnya. Fikih tentang sesuatu yang membatalkan puasa dan hal-hal yang lain lagi, insyaallah. Al-Fatihah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة صلى الله عليه وسلم